Shalom. Shalom. Biarlah hari ini kita tetap boleh bersuka cita apapun yang terjadi, dalam situasi apapun yang terjadi, karena memang Tuhan itu baik dan selalu boleh memelihara kehidupan kita. Mari kita masuki ibadah kita bangkit berdiri. Kita teduh sejenak di hadapan Tuhan, mempersiapkan pikiran kita, hati kita, dan sikap perilaku kita di hadapan Tuhan saat teduh. Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sucikan dan kuduskan hati kita menghadap hadirat Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan namanya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Sucikan dan Kuduskan Hati Ini. Dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Jiwa rohku, ku serahkan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam surga. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, terutama pada hari ini Bapa. Kami masih Kau izinkan Bapa untuk datang bersama-sama ke dalam rumah-Mu ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajar kami selalu Bapa untuk dapat memuji dan meninggikan nama-Mu dari hati kami yang terdalam. Dan kami juga mohon Bapa, berkatilah ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat masih dibiarkan untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu yang bergembira. Kita anak-anak Tuhan terpanggil untuk tetap mendoakan bangsa dan negara kita. Bukan hanya sekedar memaki, mendemo, berdiskusi lebar panjang tentang kesalahan-kesalahan pemerintah. Tapi apa peran kita untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah bangsa kita? Mari kita nyanyikan lagu Kukan Bangkit. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Diri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, katakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, dialah Raja. Dialah Raja, dialah Raja. Dialah Raja. Jemaat silakan
silakan duduk kembali. Waktu tenang dan aman, Tuhan yang menuntun hidup kita. Saat iblis datang menyerang, Tuhan yang menyelamatkan kita. Dengan darahnya yang menebus setiap dosa kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakui setiap dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Karena hanya melalui Dialah setiap dosa kita dapat ditebusnya. Mari kita nyanyikan lagu dari KPPK 328, Jiwaku Tenanglah. Silakan bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat pengakuan dosa kita pada hari ini terambil dari Mazmur 51 ayat 4-5 yang berkata, "Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tetap bangkit berdiri, mari setiap kita mengambil waktu sejenak. Kita berdoa secara pribadi. Kita datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Kita memohon belas kasihan dan pengampunannya atas setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah kami, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengaku bahwa kami sebagai makhluk yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, dan kami sebenarnya tidak layak untuk datang kepadamu, namun Engkau masih beranugerah kepada setiap kami, dan Engkau masih berbelas kasihan. Engkau menebus kami di atas kayu salib. Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami, dengan keterbatasan kami tidak benar-benar menggantungkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Kami seringkali memberontak terhadap firman-Mu, sehingga hidup kami jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Hidup kami tidak sesuai dengan hidup yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, memohon pengampunan-Mu untuk setiap kami. Tolong kami untuk sadar bahwa hidup kami adalah oleh karena Tuhan, dan harapan kami hanya ada padamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan jaminan pengampunan dosa kepada setiap kita, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Oleh karena itu, mari kita membaca petunjuk hidup baru kita yang diambil dari Yohanes 6 ayat 36. Kita bacakan. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat pilihan Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di segala abad, kita mengaku iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya yang akan dibawakan oleh Guru Injil Berta Daily. Sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu dari KPPK 218, Ku Bersandar Tuhanku. Jalan hidupku
mengakhiri. Bersandar Tuhanku, dengan beraniku tembus, karena sadar Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, demikianlah kerinduan kami. Kami ingin selalu bersandar kepada Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya tempat yang harusnya kami mencari pertolongan, bukan kepada keluarga kami, bukan kepada uang kami, harta kami, jabatan kami, pekerjaan kami, teman-teman kami. Tapi biarlah kerinduan kami, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, baik suka ataupun duka, baik senang ataupun susah, sehat ataupun sakit, Engkaulah yang menjadi sandaran hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami butuh firman Tuhan, untuk kami boleh mengetahui apa yang menjadi kerinduan Tuhan, untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Biarlah waktu yang singkat ini ketika firman Tuhan diberitakan, sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan kami juga boleh menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Shalom. Ya, kita bersyukur kita boleh kembali lagi bersama-sama setelah kita hidup di dalam rutinitas kita, baik kita yang bekerja, baik kita yang mungkin ibu rumah tangga, kita yang studi, kita yang melakukan pelayanan. Bersyukur ada hari yang telah Tuhan kuduskan untuk kita bisa bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah waktu yang singkat ini kita boleh pakai dengan fokus, berkonsentrasi, cuma 30 menit saja. Kemarin kita sudah rapat BPP karena selama pandemi ini waktu ibadah kita tidak boleh lama-lama katanya ya. Nah, jadi dibatasilah firman Tuhan itu 30 menit. Jadi saya harap juga kita boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati pikiran kita untuk 30 menit ini firman Tuhan diberitakan dan kita bisa fokus untuk mendengarkannya. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 36. Saya lupa itu edit ya, itu harusnya sampai 36. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Tema kita hari ini adalah roti hidup, the bread of life. Yohanes pasal 25 ayat 3 Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 36 kita baca secara bertanggapan. Saya ayat 25, kemudian Bapak Ibu ayat 26 dan begitu seterusnya hingga ayatnya yang ke-36. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi."
Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau saya menunjukkan Bapak Ibu kedua gambar ini, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kita pertama kali ketika kita melihat perbandingan dua, yang saya yakin ini adalah gedung ibadah dan ini adalah ibadahnya. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Gambar sebelah kiri itu menunjukkan gedung ibadah yang megah, hingar-bingar, penuh banyak orang, dan di bagian mimbarnya itu juga banyak sekali para pelayan-pelayan. Dan gambar yang sebelah kanan itu berbeda sekali dengan apa yang ditampilkan di sebelah kiri. Gambar sebelah kanan itu gedung gerejanya kosong, ya, walaupun ada satu bapak opa-opa gitu ya duduk di situ, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Dan saya yakin ini yang di mimbar ini adalah pendetanya. Ya, kalau dia tampangnya ya tua gitu, putih, rambutnya pakai jas, ya itu pendeta lah, kira-kira lah seperti itu ya. Tapi sang pendeta tetap berdiri di mimbar untuk menyampaikan firman. Bapak Ibu, kalau seandainya kita ditanya dari dua gereja ini, manakah gereja yang bertumbuh? Manakah gereja yang dipenuhi Roh Kudus? Mungkin sebagian besar dari antara kita mengatakan, aduh, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang sebelah kiri lah, ya, yang paling rame, yang jumlah jemaatnya itu bertambah terus tiap tahunnya, jangankan tiap tahun, tiap bulan bertambah. Sementara gereja yang sepi adalah gereja yang mati, gereja yang nggak bertumbuh. Dan memang kebanyakan gereja akan menilai seperti itu, Bapak Ibu ya. Bergantung seberapa besar jumlah jemaatnya, bergantung seberapa banyak jemaat yang tiap hari, tiap minggu datang beribadah, bergantung seberapa banyak orang yang melayani di atas mimbar. Bapak Ibu, memang betul salah satu indikasi gereja bertumbuh itu adanya faktor pertumbuhan secara kuantitas maksudnya ya. Salah satu indikasi gereja bertumbuh adalah adanya pertumbuhan secara kuantitas. Namun itu bukanlah faktor utama yang menjadi penentu gereja bertumbuh. Dan Tuhan Yesus sendiri mengkonfirmasi hal ini, Bapak Ibu, melalui nats yang kita baca. Kalau kita lihat ya di ayat 24, ayat sebelum perikop ini. Ya, perikop ini, roti hidup ini, perikop roti hidup ini itu sangat terkait dengan perikop-perikop sebelumnya. Kalau kita lihat di ayat 24 itu, maka kita bisa mendapatkan informasi bahwa ternyata orang-orang yang lagi ngomong, yang lagi nanya di ayat 25 itu memang sedang mencari-cari keberadaan Tuhan Yesus. Dan memang pada ayat 25 kita bisa melihat di sini ada kata di situ, ketika orang banyak menemukan Yesus. Jadi sebelumnya mereka itu lagi nyari-nyari Yesus. Mereka tuh lagi nyari-nyari Yesus dan mereka bertanya, bila mana engkau tiba di sini? Pertanyaannya Bapak Ibu, untuk apa sih sebenarnya mereka mencari Yesus? Apa tujuannya mereka mencari Tuhan Yesus? Waktu orang banyak itu datang dan mereka menemukan Yesus, mereka tanya, bila mana engkau tiba di sini? Atau kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kapan engkau tiba di sini Tuhan? Seolah-olah mereka ingin kasih tahu, aduh Tuhan Yesus kok nggak bilang-bilang sih kalau udah pergi ya? Kami ini ngejar-ngejar engkau loh Tuhan, kami ini cari-cari engkau loh Tuhan Yesus. Kami itu pingin ikutin kemanapun engkau pergi. Engkau nggak ada di tempat sebelumnya, kami kan pingin dengar engkau terus. Seolah-olah mereka lagi ngomong seperti itu. Dan apa sebenarnya harapan mereka ketika mereka menanyakan hal basa-basi seperti itu? Saya mau bisa katakan ini hal basa-basi. Apa harapan mereka? Apa harapan mereka? Tuhan Yesus jawab apa gitu? Dan saya pikir mereka berharap Tuhan Yesus mengatakan, wah luar biasa, makasih banget ya udah repot-repot ngikutin saya terus, makasih banyak ya udah repot-repot nyariin saya. Kalian memang pengikut yang setia, kalian layak mendapat mujizat lagi karena kesetiaan kalian yang luar biasa.
Tapi menariknya Bapak Ibu, bukan jawaban itu yang mereka dapatkan. Apa jawaban Tuhan? Di ayat 26 Tuhan menjawab mereka dengan perkataan yang menyentak, yang mungkin jawaban itu merupakan jawaban yang tidak mereka sangka-sangka. Dikatakan di situ, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu? Tuhan Yesus tahu motivasi setiap orang yang datang kepadanya. Orang-orang yang datang pada saat itu bukanlah karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Bukan karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah. Tetapi mereka pengen lagi melihat mujizat-mujizat yang lain. Mereka penasaran, ini ada mujizat apa lagi nih yang Tuhan Yesus bikin. Mereka pengen makan roti dari mujizat itu lagi, karena mereka sebelumnya adalah orang-orang yang telah makan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Mereka adalah bagian dari 5.000 orang itu. Kalau kita lihat di perikop ayat sebelumnya, di ayat 1, ya, di situ ada peristiwa bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dan pasal 6 ayat 2, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, penulis Injil itu sudah memberikan informasi kepada kita di situ. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena apa? Karena mereka melihat mujizat penyembuhan. Ini penulis Injil sudah kasih tahu nih sama kita informasi ini. Mereka berbondong-bondong mengikuti Tuhan bukan karena mereka tahu dia itu adalah Mesias yang dijanjikan itu, bukan. Bukan itu yang ditulis oleh Injil Yohanes. Bukan dia tulis orang banyak berbondong-bondong karena mereka merasa terberkati dengan pengajarannya, bukan itu. Atau orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka mau bertobat dan ingin menjadi murid Tuhan. Tidak. Injil nggak tulis gitu. Injil tulis orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena apa? Karena mereka melihat mujizat penyembuhan. Nggak ada informasi bahwa orang-orang itu pengen ikut Tuhan karena mereka ingin dengar ajarannya. Nggak ada. Mereka yang mencari atau mereka yang menyaksikan mujizat itu, mujizat 5 roti dan 2 ikan itu, mereka kembali mencari Yesus ketika saat itu Tuhan Yesus tidak ada lagi di tempat itu. Hasrat mereka itu begitu menggebu-gebu. Ya, bayangin Bapak Ibu, 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak di situ. Bahkan sisa 12 bakul. Hasrat mereka untuk mencari Yesus itu luar biasa. Karena apa? Gue udah lihat hal yang spektakuler yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Pencarian mereka kepada Tuhan Yesus bukanlah karena sadar Yesus adalah Mesias. Mereka mencari Yesus karena pengen lihat mujizat, pengen makan lagi. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda, maksudnya di sini adalah tanda-tanda yang mujizat-mujizat itu yang Tuhan bikin itu mujizat yang Tuhan lakukan, itu hanya ada satu tujuannya, yaitu membuktikan kepada orang-orang Israel bahwa Yesus adalah Mesias dan mujizat itu adalah tanda. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Bapak Ibu, mujizat itu sendiri tidak pernah negatif sebenarnya. Mujizat itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada manusia dengan satu tujuan, membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan. Zaman ini mungkin kita agak-agak ngeri-ngeri dikit ya, mujizat itu dengernya agak kayak gimana. Tapi sebenarnya mujizat itu bukanlah sesuatu yang negatif. Itu memang di dalam Alkitab nyata terjadi. Tuhan Yesus memberikan mujizat itu kepada umat manusia. Dan Allah mengizinkan itu supaya kita melihat kepada Allah, bukan kepada mujizatnya. Bapak Ibu, sekitar bulan Januari kemarin, contoh Henry itu pergi ke Jakarta untuk rapat dengan induk. Januari ya. Nah, sebelum pergi itu biasanya kami jelasin dulu ke anak-anak. Jelasin ke anak-anak bahwa papinya mau pergi beberapa hari ke Jakarta. Wah, Josia mendengar berita itu kesel gitu ya. Karena apa? Karena dia nggak diajak gitu ya. Terus dia nggak bisa lagi main sama papinya. Dan akhirnya papinya menjanjikan, oke, nanti papi beliin mainannya. Wah, dia mulai semangat. Dan benar aja Bapak Ibu, setiap kali kalau telepon dia selalu nagih.
Papi, mainannya mana? Udah beli belum? Oh belum, maaf ya, papi lagi sibuk. Oh ya. Nah, setelah urusan selesai dengan induk, rapat-rapat yang itu sudah selesai. Nah, waktu ke mall, papinya ke mall, akhirnya mereka video callan, gitu ya, video call, disuruh pilih mainan yang mana. Dan waktu papinya pulang, dia seneng banget. Tapi kalimatnya bikin miris. Hore, papi pulang, papi mainannya mana? Gitu. Yang dia cari bukan papinya. Yang dia cari apa? Mainan. Dia buru-buru buka gitu ya, buka tas papinya, dia cari, dan ketika papinya udah kasih mainannya, papinya ditinggalin, dia sibuk main sendiri. Kita cuma bisa geleng-geleng, dasar anak kecil ya. Kita anggap dia belum ngerti lah. Tapi bayangin Bapak Ibu ya, kalau dia udah seusia Louis misalnya, atau anak kita itu sudah umur 30-an tahun udah punya anak, dan waktu mungkin kita pertama kali berkunjung, atau kita dari luar kota kita berkunjung ke rumah anak kita yang udah gede, dan dia tanya mana oleh-olehnya ma, pa, dan dia pergi meninggalkan kita sambil membawa oleh-oleh itu, gimana perasaan kita sebagai orang tua? Harusnya waktu kita datang ke rumah anak kita, atau misalnya anak kita datang ke kita ngobrol dulu gitu ya, kita ngobrol dulu, kita makan dulu bersama-sama. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana perasaan kita kalau anak kita yang udah besar itu melakukan hal yang sama seperti Josia? Kita tentu sakit hati. Kita pasti nggak bisa geleng-geleng kepala, dasar anak kecil, nggak bisa. Kita pasti mengatakan, ya ampun tega banget anakku memperlakukan saya seperti itu. Coba waktu saya datang ngobrol kayak sama saya, ajak saya makan kayak gitu ya misalnya ya, sambut saya dengan baik, kita ngobrol dulu. Bapak Ibu, itulah yang ditegur oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak saat itu. Engkau cuma mau cari berkat saja, engkau cuma mau cari mujizat saja, bukan sang pemberi berkat. Engkau cuma cari roti yang bisa mengenyangkan perutmu saja, bukan roti hidup yang mampu mengenyangkan kerohanian kita. Jemaat sekalian, saya seringkali menemukan kalimat-kalimat ini di mana-mana, di status, di story medsos beberapa orang-orang Kristen. Tulisannya, believe in miracles, God will make a way. Percayalah kepada mujizat-mujizat, maka Allah akan membuka jalan. Ini kayaknya kalimatnya rohani banget ya. Believe in miracles, God will make a way. Wes. Terus statusnya apa? Tangan begini semua gitu ya. Captionnya. Kayaknya, wih rohani banget gitu. Ini sepertinya rohani, tapi kalimat ini menyesatkan Bapak Ibu. Sangat menyesatkan. Kalimat ini disuruh kita lebih percaya kepada miracles-nya. Disuruh kita untuk percaya kepada mujizat daripada kepada Tuhan. Dan ketika engkau percaya kepada Tuhan, kepada mujizat itu, maka Tuhan akan berikan jalan. Seolah-olah nih ya, Allah itu akan memberikan mujizat kalau kita percaya kepada mujizat itu. Allah itu bekerja kalau kita percaya kepada mujizat, bukan kepada Allah. Harusnya kalimat yang benar tuh gini ya, believe in God atau trust in the Lord and He will make a way. Bukan believe in miracles, bukan percaya kepada mujizat. Hati-hati Bapak Ibu kalau kita kutip quote-quote yang seperti ini. Ini bisa-bisa menjadi kalimat yang sangat menyesatkan. Dan bukankah banyak orang Kristen seperti demikian Bapak Ibu? Kepercayaannya kepada Tuhan itu tergantung seberapa sering saya alami mujizat. Seberapa sering saya mendengarkan pendeta-pendeta akan menjanjikan, kalau engkau kasih Tuhan segini, engkau akan mendapatkan mujizat. Kalau engkau kasih perpuluhan, engkau akan mendapatkan mujizat. Seberapa sering orang Kristen itu percaya dengan hal-hal seperti itu? Mujizat yang diberikan Tuhan di dalam hidup orang percaya itu tujuannya bukan semata-mata supaya orang itu lepas dari penderitaan, sakit penyakit. Bukan itu tujuannya Bapak Ibu. Bukan tujuannya supaya orang itu senang. Bukan. Ada tujuan yang jauh lebih besar, yaitu bukti kemahakuasaan Allah. Bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Bukti bahwa Ia adalah sumber pertolongan. Semuanya itu harus berpusat kepada Allah, sumber. Mujizat itu diizinkan terjadi, itu pusatnya bukan kepada manusia, tapi kepada Allah.
Sama halnya ketika contoh Henry, Bapak Ibu membelikan Josia mainan. Bukan semata-mata supaya Josia senang punya mainan baru. Bukan. Tapi ada tujuan yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu bahwa pengen kasih tahu Josia bahwa papinya itu sangat mengasihi Josia. Bukti bahwa dalam hati papinya itu selalu ingat Josia. Papinya pergi keluar kota tetap ingat Josia, sampai mamanya kagak dibawain oleh-oleh. Itu enaknya jadi istri hamba Tuhan ya. Bisa kode-kode sedikit di mimbar. Kalau ngomong langsung kan nggak enak gitu ya. Bercanda ya. Semua itu dilakukan papinya untuk membuktikan bahwa papinya itu sangat mengasihi Josia. Itu poin utamanya, rela bawa tentengan gitu ya. Biasanya laki-laki tuh nggak suka bawa tentengan, bener nggak? Kalau lagi pergi-pergi naik pesawat, beda sama perempuan. Bagasi masih sisa setengah kilo aja dipikirin, ini isi apa lagi ya? Kalau laki-laki mana mau begitu? Kalau bisa tas ransel doang, kagak mau tuh ngantri-ngantri di bagasi, gak mau begitu. Tapi ini rela contoh Lisa nitip ini nitip itu gitu ya untuk anak-anak, rela bawain itu. Padahal sebenarnya bisa dibeli di sini doang, gitu ya, bisa beli di toko mainan sini. Tapi rela, supaya apa? Bukan karena untuk Josia senang, tapi membuktikan bahwa papi mengasihimu Josia. Bapak Ibu, begitu juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan mujizat kepada orang Israel pada saat itu, tujuannya bukan supaya orang Israel senang, bukan. Tujuannya bukan karena supaya orang Israel kenyang pada saat itu, bukan. Fokusnya bukan manusia tapi Tuhan. Tapi orang Israel selalu berpikir bahwa fokus mujizat itu adalah manusia. Bahkan ketika Tuhan Yesus menjawab mereka dengan teguran pada ayat 26 dan 27. Nah, kita bisa lihat di situ respons mereka. Pertanyaan yang mereka lontarkan pada ayat 30. Mereka tanya gini, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Padahal kalau kita lihat ya Bapak Ibu di ayat 14, kita lihat sama-sama. Ketika mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat, 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak sekali, bisa beribu-ribu dan bahkan sisanya 12 bakul. Apa yang mereka katakan? Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Wow. Ini mereka udah mengeluarkan statement itu loh Bapak Ibu. Artinya mereka tahu sebenarnya, mereka terkesima dengan apa yang Kristus lakukan. Tapi kenapa di ayat 30 mereka nanya lagi, tanda apa Tuhan yang engkau harus perbuat supaya kami bisa melihat dan percaya kepadamu? Ini kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya pengen jitak kepalanya gitu ya. Bodoh banget sih lu gitu. Kurang baik apa gue sama lu orang? Gue udah bikin lu kenyang, sampai sampahnya tuh banyak tuh 12 bakul. Mulut gue udah berbusa ngajarin lu pada gitu ya. Kurang tanda apa lagi sih? Lu orang juga udah ngikutin gue, sampai lu lihat gue tuh bikin orang sembuh, yang kerasukan jadi sehat, mujizat 5 roti 2 ikan. Kurang tanda apa lagi sih? Kemarin-kemarin lu orang bilang dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Tapi sekarang lu ragu lagi, pelin-pelan amat sih lu. Itu kalau saya jadi Tuhan Yesus ya, saya bisa marah-marah seperti itu. Kurang tanda apa lagi? Bapak Ibu, minggu ini minggu yang cukup full of struggle ya untuk kami. Karena Lina tiba-tiba berhenti kerja, dan ya jelas kami tidak terlalu siap dengan keadaan seperti itu. Berhari-hari saya tidur di atas jam 12 malam karena harus persiapan khotbah. Bahkan tadi malam itu jam 2 lebih saya tidur. Dan permasalahan yang paling menyiksa sebenarnya adalah perasaan bersalah terhadap anak-anak. Nanti anak-anak harus lebih banyak dititip-titip, anak-anak harus lebih banyak mungkin sama orang lain. Rasanya pengen marah. Biasa hari Sabtu itu saya sudah usahakan itu kalau bisa khotbah itu sudah selesai. Hari Sabtu itu saya waktu tenang bikin PowerPoint. Tapi kemarin 1 lembar pun belum jadi. Gimana saya nggak bingung. Saya ingat beberapa waktu sebelum Tuhan banyak tegur saya ingat kalau saya dalam posisi seperti ini cukup sering ya Bapak Ibu. Kalau saya pernah cerita gini. Kalau saya atau Pak Henry mau khotbah itu biasanya ada aja yang terjadi gitu. Nanti entah anak sakit lah, anak tiba-tiba rewel lah, pokoknya ada aja.
Dan ini betul terjadi juga ya. Saya ingat kalau dalam posisi-posisi seperti ini, momen-momen seperti ini, saya tuh bisa marah-marah Bapak Ibu. Saya bisa emosian, saya bisa ngomel sama suami, sama anak-anak gitu. Tapi kini lebih stabil. Benar nggak Pak Henry? Awas ya kalau nggak bercanda ya. Ya, Tuhan lebih banyak berbicara kepada saya, ditambah juga saya persiapan khotbah hari ini, Roh Kudus banyak menegur saya Bapak Ibu. Roh Kudus seolah-olah mengatakan, kurang baik apa Tuhan sama kamu Berta? Kurang baik apa? Kurang tanda apa lagi Berta Tuhan berikan banyak hal di dalam hidupmu untuk membuktikan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatanmu. Bersyukur kamu punya suami yang baik Berta. Yang mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ada loh Bapak Ibu suami itu yang gak mau tahu urusan rumah. Dia pulang kerja lihat rumah berantakan bisa marah-marah sama istrinya. Padahal dia gak lihat tuh anaknya 5 berjejer semuanya. Saya pernah jalan-jalan beberapa kali, saya jalan-jalan ke mall waktu di Jakarta. Saya lihat itu ada ibu-ibu pegang 2 anak masih balita lagi hamil, kejar-kejar anaknya, suaminya cuma sibuk main game. Oh kayaknya saya pingin gitu ya, suami kayak gitu ya. Kalau di rumah itu kami ada peraturan tak tertulis Bapak Ibu. Peraturan tak tertulis, saya urus apa yang anak-anak makan, contoh Henry urus apa yang anak-anak keluarkan, gitu ya. Jadi maksudnya saya bagian memasak gitu ya. Contoh Henry urus bagian yang dikeluarkan lewat Pampers, gitu ya. Itu peraturan tak tertulis, tapi itu dikerjakan oleh contoh Henry. Dia sampai ngomong waktu Lina berhenti, udahlah kamu nggak usah terlalu bingung ya, kamu nggak usah terlalu bingung, kita kerjakan sama-sama. Dia nyapu, dia ngepel, dia buang sampah, hal-hal yang seperti itu dia kerjakan. Ya Pak Henry ini saya puji-puji supaya uang belanja ditambahin ya Pak Henry. Nggak ya, jadi ini yang cewek-cewek nih ya di sini, pilih tuh nanti suami ya yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Tuhan seolah-olah ngomong ke saya, kamu bersyukur lo punya suami yang seperti itu, yang mau tahu urusan-urusan seperti itu, yang mau masuk dapur istilahnya tanda kutip gitu. Terus kamu juga bersyukur Berta, anak-anakmu selama pandemi ini nggak pernah sakit. Saya juga bingung ya. Memang itu saya doakan Tuhan, tolong jangan sampai sakit Tuhan anak-anak selama pandemi ini. Kalau ke dokter itu bingung. Memang pernah beberapa kali agak hangat-hangat, tapi hilang. Kamu bersyukur Berta, kurang tanda apa lagi sih Tuhan sama kamu? Bersyukur ada jemaat-jemaat yang mau bantuin kamu jagain anak. Ada Siska yang selama beberapa hari ini dititipin sama anak-anak. Juga Pak Wawi juga yang bersedia. Sebelumnya saya bilang, tapi nggak enak juga tiap hari dititipin sama Pak Wawi. Anak-anak saya makannya banyak. Bisa tekor ntar lama-lama Bang Panin itu ya. Bukan Pak Wawinya. Tapi satu-satunya yang membuat saya kesal itu kemarin gara-gara dibeli nasi Padang sama Mario ya. Aduh nggak enak banget itu. Seolah-olah Tuhan berkata, kurang baik apa lagi Berta Tuhan sama kamu, kurang tanda apa lagi Tuhan sama kamu, membuktikan bahwa Allah itu sangat mengasihimu Berta. Tapi bukankah ini yang seringkali terjadi sama orang Kristen? Saya pikir kayaknya kita semua di sini sudah menerima Kristus. Waktu saya baca tujuan tema dari khotbah ini, jemaat yang belum menerima Kristus dapat mengenal dan memahami Kristus. Orang yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat. Tapi saya pikir kita sudah menerima Kristus. Tidak ada jemaat yang belum percaya di sini. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, selama dalam masa perjalanan kita sebagai orang Kristen, apa yang kita cari? Roti hidup itukah? Atau cuma biskuit Oreo yang hanya mengenyangkan sesaat? Bukankah seringkali orang Kristen lebih senang cari berkat Tuhan ketimbang Sang Pemberi berkat itu? Bukankah kita lebih banyak bersyukur, lebih banyak bahagia kalau kita dapat banyak roti Oreo, roti Roma, atau roti-roti yang lain yang hanya sekedar mengenyangkan perut kita? Ada banyak orang Kristen sama seperti orang-orang di dalam nats ini Bapak Ibu. Cari Tuhan kemanapun Tuhan pergi, tapi apa yang dicari? Berkat, bukan Sang Mesias. Ada banyak orang Kristen yang seperti Josia yang tadi saya ceritakan, bersemangat banget waktu papinya pulang, cari papinya kemana-mana. Tapi apa yang dicari? Mainan, bukan papinya. Begitu dapat mainan, papinya ditinggalin.
Bapak Ibu, indikatornya gampang kok. Kalau lagi ada masalah, kita tetap cari Tuhan apa enggak? Kalau Tuhan nggak kasih apa yang kita minta, kita tetap senang sama Tuhan atau enggak? Kalau kau ada masalah, kesulitan, apakah kau tidak pernah bersyukur dengan orang-orang yang ada di sekitarmu atau tidak? Kalau kita dalam masalah dalam keluarga, entah itu relasi antara suami istri, orang tua dan anak nggak puas sama orang tua juga pusing sama kelakuan anak, bukankah ada banyak tanda yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita yang bisa kita syukuri? Pekerjaan kita mungkin, atau mungkin kita ada masalah dalam pekerjaan, mungkin ada tanda yang Tuhan berikan untuk menunjukkan Dia adalah Mesias. Keberadaan pasangan kita, mungkin orang tua kita yang masih ada di sekitar kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah terkesima dengan jumlah jemaat yang spektakuler, tidak pernah. Tuhan tidak pernah terkesima dengan sesering apa atau sebanyak apa kita menghadiri kebaktian-kebaktian atau persekutuan-persekutuan. Tuhan tidak pernah terkesima, Bapak Ibu, dengan seberapa sering kita memuji Tuhan. Gak pernah. Gak pernah. Tuhan gak pernah terkesima dengan hal itu. Karena bisa jadi kita seperti orang-orang Israel di dalam nats ini yang cuma berbondong-bondong datang mendengarkan Yesus, bukan untuk mendengarkan ajarannya, bukan untuk melihat apakah betul memang Dia ini Mesias, bukan, tapi cuma pengen lihat mujizat, cuma pengen rasakan roti itu lagi, cuma pengen rasakan mujizat itu lagi. Tuhan tidak pernah terkesima dengan kata-kata rohani kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah terkesima dengan pengagungan yang keluar dari mulut kita, sama seperti orang yang di ayat 14 tadi. Dia ini sebenarnya nabi yang dijanjikan itu. Apakah Tuhan terkesima dengan itu? Tidak. Tapi apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, konsep kita tentang Mesias itulah itu yang penting. Lalu apa kaitannya dengan tema kita hari ini, Bapak Ibu? The bread of life, roti hidup. Bapak Ibu, istilah roti ini muncul karena mereka baru saja kenyang dengan mujizat Yesus memberikan makan 5.000 orang. Namun tetap saja mereka tidak percaya karena fokus mereka itu bukanlah roti, makanan rohani. Makanan rohani. Padahal sebenarnya di balik mujizat itu selalu fokusnya adalah Tuhan. Seperti tadi yang sudah saya katakan. Maka Tuhan Yesus mengambil istilah roti ini untuk menunjukkan siapa dirinya kepada orang-orang Israel. Dan Tuhan memakai kata roti ini, itu di sini ada penyebabnya, Bapak Ibu. Roti ini dalam konteks budaya Israel, ini saya sudah pernah juga disampaikan di Komisi Wanita ya. Roti ini dalam konteks budaya Israel itu sangat berperan penting dan termasuk makanan pokok. Dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Artinya Tuhan sedang menegaskan kepada mereka, akulah sumber makanan utamamu. Akulah kebutuhan mendasarmu. Akulah pribadi yang seharusnya kamu cari untuk makan, bukan yang lain. Akulah yang harusnya berperan penting dalam hidupmu, bukan yang lain. Sama seperti roti itu sangat penting dalam konteks budaya Israel pada saat itu, karena itu adalah makanan pokok. Begitu juga dengan Kristus yang harusnya penting di dalam hidup kita. Dia adalah makanan pokok kerohanian kita. Dan kalimat Tuhan Yesus selanjutnya memberikan penjelasan akan hal itu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sebenarnya ini agak bisa dibuat lebih ringkas ya Bapak Ibu ya. Tuhan seolah-olah mengatakan ketika kita mencari kepuasan dalam dunia ini, maka kita nggak akan pernah bisa puas. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dia tidak akan haus lagi. Ini harusnya bisa bisa diringkas begitu ya. Akulah roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak lapar dan haus lagi. Tapi kalau lihat kata yang saya highlight di situ Bapak Ibu, artinya adalah nggak cukup kamu hanya datang saja, berbondong-bondong aja sama Tuhan, nggak cukup. Kau harus juga percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, orang itu bisa datang tanpa Tuhan, tanpa percaya. Orang bisa datang kepada Tuhan tanpa percaya, sama seperti orang-orang Israel yang ada di dalam nats ini. Mereka datang kepada Tuhan, bukan hanya 1-2 orang, banyak, ribuan datang kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah mereka percaya? Kagak. Makanya itu di ayat 36 Tuhan Yesus mengatakan, sungguh pun kamu telah melihat aku, tapi kamu tidak percaya.
Bapak Ibu, sekarang tuh kurang tanda apa lagi Tuhan kepada kita? Bukankah terlalu banyak tanda yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Kristus mati di atas kayu salib itu adalah tanda yang luar biasa yang Tuhan berikan, menunjukkan bahwa anaknya saja dia kasih di atas kayu salib. Masakan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari Tuhan tidak cukupkan. Masakan untuk pertolongan supaya kita kuat di dalam penderitaan yang kita alami ini, masakan Tuhan tidak kasih. Biarlah ketika kita mencari Tuhan, Bapak Ibu, bukanlah kita sekedar datang untuk mencari mujizat, tapi kita datang dan percaya kepada Sang Roti hidup itu, yang akan selalu memuaskan hidup kita, sehingga ketika ada kesulitan apapun yang melanda di dalam kehidupan kita, kita tetap terpuaskan karena ada Kristus, Sang Roti hidup itu, yang menjadi makanan pokok kerohanian kita. Bapak Ibu, percayalah kepada Kristus, Sang Roti hidup itu. Bukan hanya sekedar datang, nyanyi, pelayanan, bukan hanya sekedar itu. Tapi kita percaya kepada Dia, makanan pokok kerohanian kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, yang sekali lagi mengingatkan kami ya Tuhan, betapa pentingnya kami untuk kami bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan, seringkali kami seperti orang-orang Israel yang ada di dalam nats yang kami baca ini. Kami mungkin rajin datang beribadah Tuhan. Kami rajin ikut seminar-seminar, kami rajin untuk ikut persekutuan-persekutuan, kami rajin bahkan di tengah pandemi ini membuat langkah kami lebih mudah untuk kami bisa mengikuti banyak khotbah-khotbah atau webinar yang ada. Tapi bukan itu yang Kau cari Tuhan. Engkau mencari bagaimana orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau di dalam hatinya. Tuhan, ampuni kami kalau kami lebih ingin Engkau melakukan hal-hal yang spektakuler, mujizat-mujizat yang kami selalu berfokus kepada mujizat itu, bukan lagi kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami hanya terpuaskan oleh roti hidup yang Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberkati hidup kita. Mari kita siapkan yang terbaik. Sebelum kantong-kantong persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan lagu Teramat Baik. Menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku.
datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Jemaat silakan bangkit berdiri. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yalah Bapa kami dalam surga, Bapa kami berterima kasih untuk setiap berkat-berkat yang sudah Kau berikan kepada kami semua di tempat ini Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami mengembalikan sedikit berkat yang sudah Kau berikan ke dalam hidup kami ini Bapa. Bapa, ajar kami selalu memberi yang terbaik dari apa yang sudah kami miliki yang Engkau berikan Bapa. Bapa, berkatilah persembahan ini supaya berguna untuk pertumbuhan gerejamu di tempat ini, dan berkati juga gerejamu ini Bapa, semoga menjadi berkat untuk kota Bengkulu ini juga Bapa. Bapa, berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah memberi dan tangan-tangan yang belum dapat memberi. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengucap syukur dan berdoa, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta gereja. Ya, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah setiap kita boleh mendengar dengan baik dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melayani. Ya, ini ada format yang baru, biasanya di sana, lalu kemudian dibenahi oleh Contoh Filemon. Jadi ini Contoh Filemon, ya sedikit-sedikit bisa sound system ya, terus kemudian dia bisa solder juga, dan kalau ibu-ibu ada yang panci rusak juga bisa atau magic jar begitu ya. Ya, sekarang ini memang hamba-hamba Tuhan tuh paling tidak bisa yang gituan ya, apapun harusnya paling nggak bisa ya. Nah, di bagian CCTV saya yang kemarin dengan karyawan-karyawan yang lain, kita tambah CCTV 4 channel lagi, 4 channel, dan itu juga yang saya kerjakan sama Happy dan ada beberapa orang. Mbak Berta mau apa? Mau masak? Oh, masak. Ya, jemaat yang terima kasih sekali lagi untuk pelayan-pelayan Tuhan, dan juga terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan yang hari ini boleh hadir. Biarlah Tuhan tetap jagai kesehatan kita, tetap memiliki satu semangat untuk boleh melayani Tuhan. Sekali lagi terima kasih juga untuk Contoh Berta yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan. Dan biar setiap kita temukan Tuhan. Jadi bukan kata orang, tapi temukan secara pribadi, lalu nikmati Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, bukan berkat-berkat yang terus menerus, yang sebenarnya itu akan nggak puas-puasnya. Tapi ketika menemukan Tuhan dan bersama dengan Tuhan, kita rasa puas. Yang lain itu nggak mau lain lagi, ya. Kiranya jemaat semakin dewasa dalam Tuhan, yang tidak seperti anak-anak kecil yang terus merengek-rengek minta sesuatu kepada Tuhan, ya. Tetapi biarlah hati kita boleh berpaut kepada Tuhan. Kita akan melihat warta. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Filemon dengan tema The Way, I'm the Way, ya. Tuhan Yesus jalan. Berikutnya, Komisi Wanita ada pemahaman Alkitab dengan tema pikiran yang diubahkan terarah kepada Kristus. Pengkhotbah Guru Injil Berta Daily, dan ini adalah konvensional di gereja, ya. Tergantung. Kalau memang ada konfirmasi dari wanita-wanita, ibu-ibu, oke,
maka beberapa orang maka bisa konvensional, atau kalau cuma hanya beberapa nanti bisa via Zoom ya. Jadi para wanita-wanita bisa cari informasinya mungkin di grup GKI Bengkulu. Berikutnya, sebelum ini Bapak Ibu yang punya anak muda atau remaja itu bisa ibadah konvensional setiap hari Sabtu jam 6:30 ya. Tadi malam juga kami ada ibadah, dan jikalau para pemuda ingin bersama-sama bertumbuh di tempat ini bisa datang hari Sabtu setiap Sabtu jam 6:30. Oke. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah boleh memberikan persembahan perpuluhan, persembahan minggu, persembahan syukur, apapun itu, biarlah kita memberikan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, bukan mengharapkan kembali, karena itu adalah milik Tuhan sebenarnya ya. Jadi jangan punya konsep kalau kita memberi lalu kemudian Tuhan harus balas. Tidak ada keharusan, karena memang itu adalah milik Tuhan. Kita cuma hanya mengembalikan sedikit buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bersyukur untuk orang-orang jemaat-jemaat yang sudah memberi, dan yang belum memberi biarlah Tuhan juga memberkati ya. Berikutnya, tidak ada. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap boleh menjaga kesehatan kita, tetap menggunakan masker di tempat yang di luar, begitu, hindarkan kerumunan banyak orang yang kita nggak kenal, ya tetap jaga kesehatan, dan yang jauh lebih penting adalah tetap jaga kerohanian kita. Jangan sampai kendor di dalam masa pandemi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini Tuhan. Mengarahkan kami kembali, memfokuskan kami kembali Tuhan, bahwa kami seharusnya mencari Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah hasrat kami, Engkaulah yang memuaskan kehidupan kami. Dan biarlah yang lain-lain itu urusan belakangan. Kami menemukan Tuhan, dan itu adalah kepuasan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur juga untuk rekan-rekan yang boleh mempersiapkan pelayanan ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan boleh ada dalam kehidupan mereka. Mereka boleh bertumbuh di dalam hari-hari mereka, dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan juga. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pergumulan setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami di dalam pergumulan permasalahan kami. Biarlah bukan membuat kami makin jauh daripada Tuhan, melainkan makin hari makin dekat, kami makin serupa dengan Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami terus boleh belajar menyerahkan pergumulan-pergumulan kami, entah itu ekonomi, entah itu kesombongan dosa kami Tuhan, atau keegoisan kami, apapun itu Tuhan. Kami tidak boleh merasa dapat berjalan sendiri, sebab memang kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tuhan tolong kami, tuntun kami, sertai kami Tuhan, dan bangkitkan kerohanian kami Tuhan, sehingga benar-benar di dalam masa-masa yang sulit sekalipun ada Tuhan yang tetap menopang kami, ada Tuhan yang tetap berjalan di depan kami dan menuntun kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan juga untuk Pak Loh yang juga sakit, tetapi Tuhan yang sudah juga pulihkan. Biarlah dalam kasih anugerah Tuhan Pak Loh boleh bertumbuh makin mencintai Tuhan, dan dalam pemeliharaan Tuhan ia boleh disembuhkan. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh hari ini Tuhan, jamah Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka, dan kemudian menggapai mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan kelemahan-kelemahan jasmani. Dan ketika mereka sembuh, biarlah mereka boleh berkomitmen untuk boleh melayani Tuhan jauh lebih baik. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Biarlah pemerintah kami dengan hikmat bijaksana Tuhan boleh memerintah, boleh menentukan keputusan-keputusan yang baik, yang bijaksana, yang benar-benar boleh memikirkan kepentingan daripada bangsa ini Tuhan. Tidak selalu kami setuju, tetapi biarlah kami boleh mendukungnya di dalam doa,
hal-hal yang baik yang boleh dilakukan oleh pemerintah kami. Tuhan tolong bangsa ini juga, biarlah makin hari boleh makin dewasa untuk menanggapi banyak hal Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan, berkati bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah boleh memuji Tuhan, dan pada akhir ibadah ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput umatnya yang setia. Amin. Silakan duduk, doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus berkati.